Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga atas segala kebaikanmu, segala berkat-Mu yang kami terima. Hingga pada saat ini kami sungguh bersuka cita atas napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih Bapak, Tuhan telah memberikan kepada kami satu hari yang baru. Bapak, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami memulai segala pekerjaan kami ingin terlebih dahulu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Untuk itu Bapak, ajarlah kami mengerti firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 15. Yakobus pasal 4 ayat 15. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jikalau Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kembali saya bacakan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, nas kita pada hari ini mengingatkan kita yang pertama karena kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan, baik tenaga, baik pikiran, baik kemampuan. Maka setiap perencanaan itu harus, dan setiap aktivitas di dalam hidup kita harus kita ikutkan Tuhan, ikut serta di dalamnya. Dan nats ini juga mengingatkan kita karena hidup kita adalah seperti uap, atau hanya sesingkat saja, hanya sebentar saja. Maka setiap rencana-rencana kita harus kita ikutkan Tuhan. Karena ketika kita tidak membuat Tuhan di dalam perencanaan kita, karena ketika rencana kita tidak diketahui oleh Tuhan atau kita tidak serahkan kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita ini sudah berada di dalam hidup yang sombong atau kesombongan hidup. Artinya kita mungkin berpikir bahwa kita saat ini sehat, artinya tidak perlu topangan dari siapapun, tidak perlu Tuhan, Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak punya kuasa, Tuhan itu tidak punya kedahsyatan, kedaulatan di dalam hidup kita. Maka kita lupakan saja. Bisa kita seenaknya saja berencana minggu ini akan seperti ini, bulan ini akan seperti ini, tahun ini akan seperti ini. Bisa saja Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi kita diingatkan bahwa hidup kita hanya seperti uap singkat. Hidup kita juga terbatas. Maka seringkali orang yang tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya menghadapi kekecewaan, baik di dalam segala rencana-rencananya. Dia akan kecewa ketika Tuhan tidak diikutkan di dalamnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat ini kita diingatkan, kita sebagai manusia yang punya keterbatasan, kita sebagai manusia yang lemah, maka kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita tidak tahu. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara-saudari kita lalai bahwa kita lupa bahwa setiap perjalanan kehidupan kita, secara tidak kita sadari kita sering dipertemukan dengan kejutan-kejutan yang membuat hidup kita takut, yang membuat hidup kita gemetar, dan bahkan harus membutuhkan uluran tangan daripada orang, bahkan dari Tuhan sendiri. Maka kita diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah lalai dengan Tuhan, jangan pernah lupa dengan Tuhan. Maka Yakobus mengatakan pada saat ini, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Benar sekali Bapak Ibu Saudara-saudari, karena semua yang terjadi di dalam hidup kita ini adalah seizin Tuhan.
Karena semua apa yang kita miliki pada saat ini itu seizin Tuhan. Baik itu sedikit besar, baik itu sekarang luka, baik itu sekarang rintangan hidup yang berat, itu semua atas seizin Tuhan. Maka kita diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk tidak pernah lupa kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amsal 16 ayat 2 ini mengingatkan kita atas kesombongan hidup kita. Atas kesombongan hidup kita. Kita mungkin berpikir kita adalah orang yang benar, orang yang bersih, orang yang hebat, orang yang mampu. Tetapi ingat, Tuhan adalah yang menguji hati. Jangan kita berpikir kita layak, tetapi sebenarnya tidak layak. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan juga mengatakan di dalam Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusannya Tuhan, keputusan Tuhan yang terlaksana. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Jangan berpikir bahwa pencapaian-pencapaian kita sampai saat ini hanya karena kebolehan kita, tidak. Itu adalah dari semua anugerah dan atas seizin Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita diingatkan pada saat ini, setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita, setiap rencana dan perencanaan kita, baik secara pribadi, baik secara keluarga, secara golongan, dan juga perusahaan, ikutkanlah Tuhan di dalamnya, supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita akan rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Supaya rencana kita itu jangan tinggal angan-angan. Seringkali seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari, seseorang itu mempunyai rencananya banyak sekali di dalam hidupnya, tapi dia tidak mempunyai tekad untuk melakukannya. Dia bermalas-malasan, hanya tinggal berencana dan rencana itu tinggal angan-angan dan tinggal hanya moto saja. Itulah karena dia melupakan Tuhan. Dia merasa bisa, merasa mampu, sementara sama sekali tidak. Karena Tuhan ada di dalam dia, Tuhan ada di dalam kita, maka kita bisa melaksanakan segala apa yang patut kita laksanakan dan yang sudah kita laksanakan hingga pada saat ini. Semoga kita dimampukan Bapak Ibu Saudara-saudari melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, melakukan kehendaknya di dalam hidup kita, ikut sertakan Tuhan selalu di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Kuatkanlah kami untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan selalu ada di dalam setiap rencana kami. Biarlah Tuhan selalu ada di setiap aktivitas kami. Terutama pada satu hari ini, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kemanapun kami melangkah, kiranya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami dari segala kesalahan kami, supaya kami layak menerima segala berkat-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.